Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan kami di channelnya Anak-Anak Muda, channelnya Karang Taruna. Kita mungkin ke depan ini akan membahas tentang pertanyaan-pertanyaan yang memang ada dan sering muncul di sanubari kawan-kawan. Ada satu pertanyaan, di mana pertanyaan itu adalah, Bang, kami di Karang Taruna bergerak di awal itu sampai dengan hampir 30 orang pengurusnya. Di tengah perjalanan yang aktif hanya tinggal hitungan jari. Ya paling sekitar 5 sampai 7 orang. Apa yang harus kami lakukan, Bang? Baik, begini. Di dalam konteks perjuangan, di dalam organisasi, di situ ada yang namanya seleksi alam. Jadi orang yang bergerak di kegiatan sosial itu sebenarnya adalah orang yang benar-benar dipilih oleh Tuhan. Karena terkadang mereka yang waktunya harus berkumpul dengan keluarga, bersenda gurau dengan kawan-kawannya di rumah, malah dia harus mengorbankan waktu itu untuk sharing, untuk diskus, dan untuk berkegiatan yang dimana kegiatan tersebut adalah untuk kepentingan masyarakat secara luas. Jadi tidak mudah menjadi seorang organisator sosial, itu tidak mudah. Adanya campur tangan Tuhan. Dan jika kita merupakan orang yang terpilih untuk itu, maka kita harus bersyukur. Pada dasarnya, kalau kita perumpamakan, yang namanya pemain itu pasti jumlahnya jauh lebih sedikit dari penontonnya. Yang namanya pemain terkadang sering dihujat oleh penonton, sering disorakin, sering diteriakin. Kadang-kadang kalau menang dalam satu pertandingan, orang yang tidak pernah punya andil pun mengaku di situ ada andilnya. Ini sudah hal yang fitrah. Ini hal yang biasa begini kalau kita berkegiatan dalam sebuah organisasi. Yang 5 sampai 7 orang itu mereka lah orang-orang yang memang dipilih dan terpilih oleh Tuhan. Maka lanjutkan perjuangannya, lanjutkan pergerakannya, selalu berpikir positif, menganalisis semua potensi, kembangkan dan karyakan atau lahirkan karya. Kalau kita melihat sejarah lampau, Bung Karno pernah bicara, siapkan kami 10 pemuda, kami akan guncang dunia. Dunia itu sesuatu hal yang sangat luas sekali. Dan Bung Karno bicara hanya siapkan kami 10 pemuda. Ya kalau Bung Karno pada saat itu berbicara siapkan kami 11 pemuda, berarti Bung Karno akan mengguncang dunia, atau Indonesia ini akan mengguncang dunia mungkin melewati sepak bola. Tapi kan bukan 11, tapi 10. Jadi apa sebenarnya makna tersirat di dalam apa yang Bung Karno sampaikan pada saat itu? 10 itu hitungan jari yang sangat sedikit dibandingkan dengan luasnya dunia. Jadi ada hal yang ingin Bung Karno sampaikan di sana untuk para generasi muda. Parameter sebuah pergerakan dan perjuangan, parameter sebuah keberhasilan dari pergerakan dan perjuangan itu bukan kuantiti, itu bukan pada jumlahnya, tapi pada quality pemuda-pemuda yang ada di dalamnya. Jadi kalian tidak usah takut, walaupun pengurus yang lain sudah tidak aktif, mungkin mereka sedang sibuk dengan kegiatan-kegiatannya di luar. Teman-teman yang masih kokoh berdiri di dalam pergerakan sosial, walaupun jumlahnya hanya sedikit, ya terus tingkatkan kualitas diri, pegang, jalankan apa yang ada di dalam simbol kekarang tarunan itu sendiri. Selalu mengarah kepada keaditiaan. Bagaimana caranya kita cerdas, kita bisa cerdas dan kita bisa cerdas. Maka jangan pernah letih. Jangan pernah kita malas untuk selalu belajar, belajar dan belajar. Karena kecerdasan itu bisa kita raih hanya melewati proses belajar dan pembelajaran yang jelas.
Setelah itu, kecerdasan yang kita miliki, ilmu pengetahuan yang kita dapatkan, lahirkan karya-karya nyata yang jelas dan terarah, amanah dan berani di dalam menjadi influencer positif di masyarakat. Mungkin itu teman-teman pesan saya, teruslah bergerak, teruslah kita berjuang. Nasib negeri ini pada waktunya ada di tangan para pemuda. Pemudalah yang mampu membawa sebuah perubahan positif di dalam sebuah negeri. Kalau kita lihat dari cerita tahun 1928, siapa yang bergerak? Pemuda melewati sebuah organisasi. Maka terjadilah yang disebut Sumpah. Sumpah Pemuda adalah cikal bakal menuju kemerdekaan pada saat itu. Karena disitulah rasa kebersamaan, rasa sepenanggungan, rasa penderitaan itu dirasakan. Maka lahirlah yang namanya solidaritas, lahirlah yang namanya kebersamaan. Solidaritas dan kebersamaan inilah yang bisa menjadi sebuah kekuatan yang hebat untuk melahirkan sesuatu hal yang hebat. Jadi pemuda harus selalu berpikir, bergerak, berkarya nyata, bagaimana mampu melahirkan karya-karya yang hebat di masyarakat. Salam Karang Taruna, salam Aditya Karya Mahatmayoda, salam Kesetiakawanan Sosial. Tugas mulia